Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah. Khususnya pun nikmatul Islam, nikmatul iman, bentak lopah nikmat seagung engki gak dintoh kaulah panjenengan satajah epateti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malar moga satajana parengi lanceng umur sehat wal afiat, parengi teka hajat dunya akhirat, parengi anak katurunan solihin solehat. Dan insyaallah kita semua tidaklah wafat nantinya kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rabu sesami mulja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa sudah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa tujuan berpuasa? Tiada lain la'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tujuan kita berpuasa khususnya di bulan Ramadan supaya mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Karena Allah tidak akan menyiapkan surganya kecuali bagi mereka yang mempunyai takwa. Dan tempat kembali kita nanti di akhirat satu dari dua tempat. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Al-Imamul Haddad berkata, tidak ada tempat kembali nanti di hari kiamat kecuali satu dari dua tempat. Yang pertama yaitu surga. Allah siapkan surga tiada lain bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Atau neraka, na'udzubillah, bagi siapa itu neraka? Bagi mereka yang tidak mempunyai takwa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan lebih daripada 25 hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi hamba yang bertakwa dan insyaallah nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah atabu, innal jannata mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Saungkuna swarga kasak kerong deka 4 golongan. Surga merindukan kepada 4 golongan. Sapa abai seta masuk 4 golongan neka insyaallah masuk ke swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 4 golongan itu yang dirindukan oleh surga? Saya nomor situng golongan seeka kerong swarga neka talil Quran, se seneng se hobi ngaji Al-Quran.
Saya abai saya senang hobi ngaji Al-Quran neka insyaallah bakal masuk ke dalam suargana Gusti Allah. Al-Quran neka andik kamuljaan seraja. Jangankan yang menghafal Quran, jangankan yang mengajarkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang istimewa dari Allah. Saikana Gusti Kanjeng Nabi nika pernah adabu inna hadhil quluba latasda kasadail hadid. Kaula panjenengan sadaja nika ageduan ateh panggelian. Panggelian kaula ben sampeyan nika akad dia bese. Bese nika bisa kotor, bisa berkarat. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi inna hadhil quluba latasda kasadail hadid. Kaulah ben sampeyan neka andi ateh panggelian bisa kotor, bisa akarat akad dia bese. Situng sahabat neka katanya Gusti Kanjeng Nabi fama jilauha mun lakar ate neka bisa kotor napa resep sopaja ate neka bersih. Gusti Kanjeng Nabi neka jawab bi iktsarin min tilawatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Siapapun yang senang baca Al-Quran maka hatinya akan bersih. Sera abai se andik panggelian bersih neka jamin bekal senang hobi tak kerabusan ngaji Al-Quran. Pada situng sahabat asmana Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan neka sahabat Gusti Kanjeng Nabi, neka beliau hobi ngaji Al-Quran. Sampai-sampai beliau neka pernah adabu hubbiba min dunyakum thalathah. Jaipun beliau neka kaula bisa pernah odi etunya, kaula bisa seneng odi etunya neka telok sebab. Salah satunya karena seneng ngaji Al-Quran, neka saya bisa ma pernah odi etunya. Nah, Sayyidina Uthman bin Affan neka hobi ngaji Al-Quran. Beliau neka mun kari ngaji Al-Quran, beliau buru ngaji 4 ayat neka baca. Neka beliau dari saking takok dak kadhabuna Gusti Allah, buru 4 ayat saya baca, 4 are 4 malam nangis molar dak Gusti Allah. Neka beliau baru 4 ayat yang dibaca 4 hari 4 malam menangis karena takut dengan firman-Nya Allah. Lain ben kaula ben sampeyan neka sadaja 4 kali hatam Al-Quran tak nangis sakali. Sayyidina Uthman bin Affan neka buru 4 ayat 4 are nangis. Lain boleh beliau neka mun ngaji Al-Quran dalam abajang. Nah, beliau neka mun abajang sambil ngaji Al-Quran, terutama salat tahajud. Salat tahajud Sayyidina Uthman bin Affan neka biasana perak 2 rakaat. Ki abanyan kaula ben panjenengan neka bajang tahajud sampai 11 napa sampai 12 neka masyaallah. Sayyidina Uthman neka bajang tahajud neka perak 2 rakaat. Tapi lain ben 2 rakaat kaula ben sampean. Kaula ben sampean 2 rakaat, rakaat pertama lastare Fatihah ki kulhu. Nah, rakaat kedua lastare Fatihah ki wal asri mare salam ki lastare. Namun Sayyidina Uthman neka lain. Sayyidina Uthman neka 2 rakaat salat tahajud, rakaat pertama lastare ngaos Al-Fatihah, beliau neka ngaos 15 juz Al-Quran. Rakaat pertama neka lastare Fatihah 15 juz Al-Quran. Naik ke rakaat kedua lastare Fatihah, beliau neka lanjut 15 juz Al-Quran, salam mareh 30 juz. Berarti beliau neka 2 rakaat 30 juz. Ngareng mun panjenengan troneru nggih. Nah, 2 rakaat 30 juz insyaallah salam iki setruk sogona neka hati. Neka Sayyidina Uthman 2 rakaat 30 juz. Etanya ki sareng sahabat neka, ya Uthman, napa sampean tak lesoh 2 rakaat maca 30 juz neka, napa tak lesoh, napa tak bosan? Maka Sayyidina Uthman neka jawaban beliau neka pokolan kebaik kaula ben sampean.
Beliau neka jawab, idza tahurul qalbu la yashba min kalamillah. Sapa apa se ageduan ateh pangkelian se bersih neka jamin tak kira bosan ngaji Al-Qur'an. Jadi ngereng panjenengan montroo ningah pangkelian kaulah panjenengan sadaja neka kotor napa bersih iki ngereng coba nalekana paleman dari pengajian bismillah muka Al-Qur'an ngaos Al-Qur'an coba mi oning ate kaula ben sampeyan bersih napa punten. Dadi paleman dekek nenga buka Al-Qur'an ngaji mon buru ngaji oleh salembar pas ampun awai sapolo kali iki kadang ki saka ki gering-geringan ampun berarti ate kaula ben sampeyan nenga ki kurang bersih. Lah terus kadina apa? Eki paksa. Ibadah neka awalnya memang harus dipaksa. Dengan dipaksa akan menjadi terbiasa, dengan terbiasa akan menjadi nikmat kita ibadah kepada Allah. Nah, Al-Qur'an ketika terus dibaca maka akan menjadi pembersih hati kita. Orang yang hatinya bersih tidak akan capek membaca Al-Qur'an. Orang yang hatinya bersih tidak akan bosan membaca Al-Qur'an. Kaulah pernah seporah kaulah neka pernah ngolati ning YouTube HP neka. YouTube neka beda tukang becak. Tukang becak neka ampun umur 70 beluk tahun. Ki ampun sepo. Cuman tukang becak neka istimewa. Iki napa istimewana tukang becak neka umur 70 tahun cuman andi rutinitas kebiasaan sambil ngantos penumpang beliau neka ngaji Al-Qur'an. Umur 70 tahun. Tanya lagi sareng situng orang neka panjenengan saya asmana. Cai pun tukang becak neka jawab asma kaula neka Pak Dahlan. Umur sana apa? 70 tahun. Panjenengan terbiasa ngaji Al-Qur'an sambil ngantos penumpang neka ampun sana apa tahun. Pak Dahlan neka tukang becak neka jawab alhamdulillah kaula neka ampun rutin ngantos penumpang sambil ngaji neka ampun 33 tahun. Oh Masya Allah 33 tahun engki. Target saare sana apa Pak Dahlan panjenengan neka ngaji. Saya pun Pak Dahlan neka engki minimal kaula neka ampun terbiasa selama 33 tahun minimal saare neka harus mare 10 juz. Neka Pak Dahlan neka. Umur 70 tahun selama 33 tahun saare 10 juz. Berarti Pak Dahlan neka telo are sakalian hatam 30 juz. Beneka rutin 33 tahun kaula neka nalekana ngolati video neka kaula teromi tungah sana Pak Dahlan neka 33 tahun nah tamaki Al-Qur'an neka ampun sana pakale. Dadi kaula ngalak kalkulator ki kaula bitung. Dalam setahun neka kan beda 300 sabitek 5 are. Jadi 300 sabitek 5 kaula kali 33. 300 sabitek 5 kali 33 sama dengan 12.000 are. Jadi 12.000 hari ini kan pada ben 33 tahun. Nah, dari 12.000 hari ini kan kaula bagi telok karena Pak Dahlan pen telok are sakalian hatam Al-Qur'an. 12.000 bagi telok sama dengan Pak Dahlan ampun ngatamaki Al-Qur'an selama 33 tahun lebih dari Pak Ebu kali hatam Al-Qur'an. Masya Allah Pak Ebu kali hatam Al-Qur'an. Umur neka ampun sepoh 70 beluk tahun. Selama 33 tahun ampun ngatamaki Pak Ebu kali hatam Al-Qur'an. Hebat neka hadirin. Hebat. Ben saya lebih hebat pole neka beliau ngaji Al-Qur'an iki sapora tak angkui bantuan kacamata. Iki langsung Al-Qur'an neka benar Al-Qur'an poserajo neka punten Al-Qur'an saku sekantong sekene neka. Pas tak angkui kacamata punten. Kaula emot nasihat guru batan kaula Al Habib Umar neka pernah adabu
man nadhara ilal Qur'an amina minar ramatu la hayatih. Sapa abai sera abai saya seneng ngolat di Al-Qur'an, maknanya neka ngaji Al-Qur'an, neka ejamin penglihatannya akan dijaga oleh Allah, matanya akan dijaga, maknanya matanya akan sehat sampai dia meninggal nantinya. Nah, ini terbukti Pak Dahlan neka telok tahun seneng ngaji Al-Quran, seneng ngaos Al-Quran, jaga penglihatan neka sareng Gusti Allah sehingga sehat wal afiat, membaca Al-Quran tidak memakai kacamata. Neka Pak Ebu kale hatam Al-Quran. Ki pertanyaan nak kaula ban panjenengan sadaja neka satahun sana bakale hatam Al-Quran. Hah? Neka sabulan neka Ramadan sana bakale, sana jus niki. Kadang do jus tak remare mun jus wa bueun mare kabeh. Are pertama abuka jus jeruk iki. Laguna jus apokat, aboli jus jeruk boleh. Mun jus Al-Quran tak remare. Angana neka talil Quran, seseneng ngaji Al-Quran neka tamasuk golongan kabula Gusti Allah yang dirindukan oleh surga. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bulan yang memang diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan neka bulan seepatoran dalam bulan neka Al-Quran tebu-tebuna Gusti Allah. Kimalan moga kaula ban panjenengan sehat dan neka sadaja insyaallah kempang sareng Gusti Allah bisa ngaji Al-Quran, seneng hobi ngaji Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Neka saya pertama yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga siapa? Hafidhunal lisan. Sera apai saya bisa ajaga lesanna. Siapapun yang bisa menjaga lisannya, dialah yang dirindukan oleh surga. Lesan neka bahaya. Saingkana ulama neka adabu al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Kaula ban panjenengan neka agaduan lesan neka bahaya. Lesan kaula ban panjenengan neka kene. Lesan neka pandek. Insyaallah esumnap neka sobung si andi lesan pas 3 meter sobung. Iki kene. Tapi saya bareng kene neka saya pandek neka bahaya. Nalekana kaula ban sampean neka andi lesan pas tak ejaga neka naudzubillah bahayanya sangat fatal. Tangan tidak memukul, kaki tidak menendang kecuali sebab pertama karena lesan. Ana pamik sampean mukul, ana pamik sampean neka nendang engkibib lesan na tak nyaman neka. Ngomong napa aca-aca na ben sarung ben lesan. Karena sampean mentro oninga. Sampean mentro anilaya orang neka bagus napa bunten atena neka okor dari lesanna. Kalau lisannya baik, lesanna neka seneng azikir, lesanna neka seneng asolawat, lesan neka tak pernah gawe asan-rasan, neka berarti atena panggeliana kipadah ben lesanna bersih. Okay? Tapi mon lesanna neka tak bersih, naudzubillah engki atena neka tak bersih biasana. Okay? Pas tak bisa, kadang pada orang neka pas ngocaan obib neka ongkuna atena neka sae, cuman lesanna bektak sae, tak bisa. Ya? Atena neka bagus beb, cuman lesanna bekotor sakoni, tak bisa. Air neka, air akan mengeluarkan sesuai apa yang ada di dalam botol. Mun saya keluar neka bersih berarti dalam bersih. Tapi mun seka luar neka kotor berarti dalam neka kotor. Kita mungkin tak balik. Seka luar bersih ternyata dalam kotor. Kita mungkin. Atau seka luar neka kotor ternyata dalam bersih. Tak kira. Jadi air akan mengeluarkan sesuai apa yang di dalam botol.
Seka luar bersih ki dalam neka bersih. Seka luar kotor berarti dalam neka kotor. Ki pada ben manusia nika. Manusia neka bisa etepek atena neka biasana dari lesanna, dari lisannya. Kalau lisannya baik, maka insya Allah hatinya akan baik. Kalau lisannya kotor, senang asan-asan, naudzubillah, berarti hatinya juga kotor. Pada situng careta, Sayyidina Luqmanul Hakim. Sayyidina Luqmanul Hakim ini kan ulama, orang soleh, wali. Beliau neka pernah dipanggil oleh seorang raja. Dipanggil oleh seorang raja, kata raja, wahai Luqmanul Hakim, saya mempunyai kambing. Panjenengan neka sembelih kambing saya. Setelah panjenengan sembelih, coba pilih daging yang paling enak di kambing, berikan kepada saya. Disembelih itu kambing oleh Sayyidina Luqmanul Hakim. Setelah disembelih, dipilih daging yang paling enak yang ada di kambing. Setelah dipilih oleh beliau, diberikan kepada raja. Kata beliau, ini raja, daging yang paling enak di kambing. Dilihat oleh raja, ternyata daging yang paling enak di kambing versi Sayyidina Luqmanul Hakim dua. Apa? Lisan, lidah, dan hati kambing. Diterima oleh raja, dimakan. Setelah 3 bulan kemudian, raja mempunyai kambing lagi. Dipanggil lagi Sayyidina Luqmanul Hakim. Kata raja, wahai Luqmanul Hakim, sekarang ada kambing baru. Kau sembelih lagi. Cuman sekarang pilih daging yang paling tidak enak yang ada di kambing ini. Dilaksanakan oleh beliau, disembelih. Setelah disembelih, dipilih daging yang paling gak enak. Dipilih, diberikan kepada raja. Dilihat oleh raja, raja bingung. Apa yang membuat bingung? Daging yang paling gak enak yang ada di kambing dua. Kata Luqmanul Hakim, apa? Lisan dan hati kambing. Bingung nih raja. Wahai Luqmanul Hakim, 3 bulan yang lalu daging yang paling enak menurutmu adalah lisan, lidah, dan hati kambing. Sekarang kenapa sama? Daging yang gak enak, kenapa lisan dan hati kambing juga? Maka beliau mengatakan, wahai raja, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbathu syai'in idza khabutha. Raja, 2 daging nikah, lesan ben ate nikah. Neka 2 daging bisa menjadi daging yang paling baik kalau digunakan di jalan yang baik. Tapi 2 daging ini bisa beracun, 2 daging ini bisa berbahaya menjadi daging yang busuk kalau digunakan di jalan maksiat kepada Allah. Karena ate neka bahaya, panggalian neka jaga. Gusti Kanjeng Nabi ini pernah adabu ala fi kulli jasadin mudghah. Ketahuilah di setiap jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sairu amalih. Segumpal daging ini baik, maka amalnya semua ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Segumpal daging ini rusak, semua amalnya rusak. Apa? Ala wahyal qalbu. Daging ini yang dimaksud oleh Nabi adalah hati yang ada di setiap manusia. Atena bersih, amal ibadah bekal bersih. Atena kotor, na'udzubillah, maka amalnya akan ikut kotor, akan rusak, na'udzubillah. Hati. Kalau ada penyakit di tubuh kita, kemudian dia meninggal karena penyakitnya, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah kalau dia masih beriman. Tapi kalau hatinya yang sakit, meskipun badannya sehat, hatinya sakit, penuh dendam, apa gelan, amusuhan, senang motos tali silaturahim, aere, mon atena sakit, panggelina sakit, mon ta'at obat, na'udzubillah, mate dalam keadaan su'ul khotimah. Hanya hati-hati. Kalau ben sampean nika keduan panggelian nika, ayo bersih, bersih. Soce aki nika ate, karena mun ate nika soce, ate nika bersih, insyaallah lesan nika noro bersih. Orang yang menjaga lisan, mereka golongan yang akan dirindukan oleh surga.
Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senang menjaga lisan kita selama kita hidup di dunia, sehingga hidup dalam keadaan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya nomor telok, seseorang yang dirindukan oleh surga siapa? Mut'imul ji'an, seseorang yang senang bersedekah, meskipun dia sedekahnya sedikit, hanya sekedar memberi makanan kepada perut-perut yang lapar. Neka saat puasa neka tepak neka hadirin. Kita bersedekah makanan kepada orang yang berpuasa, sedangkan orang yang berpuasa mempunyai perut lapar. Karena kau lebih sampai neka diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu neka abri takjilan. Takjil neka masya Allah pahala neka raja, memberi makan kepada perut yang lapar, seseorang yang dirindukan oleh surga. Makanya sedekah neka pahala neka kamul jeuna raja. Ulama neka banyak menghitung kemuliaan orang yang senang bersedekah. Di antaranya dengan bersedekah insya Allah hartanya akan bertambah dan tidak akan berkurang. Neka langsung jamin sareng Gusti Kanjeng Nabi, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Harta saya keluar dalam jalan sedekah, neka harta tak kira aku orang, pun Gusti Kanjeng Nabi. Bal yazdad bakal atambah. Neka saya ajamin langsung Gusti Kanjeng Nabi. Karena kalau sampai neka harus andi rutinitas saben are neka sedekah, terutama kulaku. Karena pada istilah sedekah subuh. Ini karena bekto saya paling saya neka sedekah neka busopu. Paling saya. Karena bekto sopu neka pada dua malaikat. Ini dua malaikat neka saling atua dak keajunan Gusti Allah. Saya hitung malaikat neka atua. Napa tuana? Allahumma ti mumfikon khalafa. Ya Allah, mon oreng neka asadekah. Kagaula nyoon dak keajunan ya Allah, berilah ganti untuk orang ini yang lebih baik. Situng malaikat neka juga atua. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, mon oreng neka tak asadekah, tolong musnahkan dia. Meskipun tak epa musnah abakna, tapi kadang epa musnah hartana, na'udzubillah, karena tak senang asadekah, na'udzubillah. Jangan meremehkan sedekah. Jangan meremehkan sedekah. Jangan tosoki pura sedekah. Jangan tosoki pura sedekah. Tapi asadekah sopaja jadi orang soki. Sapa apa saya ngantos soki pura sedekah, kau le jamin mon soki tak kira sedekah. Karena sedekah neka bukan masalah nominal, tapi sedekah neka tergantung kemampuan masing-masing. Nilai dari paneka ulama neka pernah adabu as-sadaqah minal aghniyai hasanun wa minal fuqara'i ahsan. Sedekah neka mun keluar dari tanang orang soki neka bagus. Bodo orang soki pas lendah lampak bagus. Tapi kala deka orang saya tak soki seneng sedekah. Saya pun ulama mun bada orang tak soki seneng sedekah, neka lebih mulja daripada orang soki saya seneng sedekah. Bome bisa. Orang soki contoh lagi, orang soki sedekah ke masjid pen bulan 5 juta. Bagus. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah neka sebut lagi, mun bada orang soki neka lampok sedang sedekah, neka insyaallah pakai neng hari kiamat tak bakal hisap hartana. Harta neka tak bakal hisap. Orang soki sedekah ke masjid sebulan 5 juta bagus. Tapi enggak, saya masuk ke masjid 5 juta. Saya bada bank ki kare 5 miliar. Kan engki. Perak sana persen saya kasih sedekah lagi. Tapi kalau ada ke orang saya tak soki senang sedekah. Contoh, sebulan oleh gaji 2 juta. Tapi sebulan neka rutin dari gaji 2 juta, 1 juta masuk ke masjid, neka lebih mulja karena orang neka ampun sedekah aki setengah atau saparo daripada harta atau obengah. Tapi mulja. Makanya jangan nunggu kaya baru sedekah. Jangan tosoki pura sedekah.
tapi sedekahlah supaya menjadi orang kaya. Karena jaminan Nabi Muhammad, siapapun yang bersedekah tidak akan berkurang hartanya, malah akan ditambah. Hah? Jangan meremehkan sedekah. Ustaz Kanjeng Nabi ini kapan ada bu, ittaqillah walau bisyikki tamratin. Takutlah kepada Allah meskipun dengan sebiji kurma. Jadi takut ada ka Gusti Allah meskipun dengan sebiji kurma. Maknanya meskipun sedekah sebiji kurma neka insyaallah kita husnudzon kepada Allah, neka sedekah sebekal ekatare masaran Gusti Allah. Napa boleh pas panjenengan masya Allah abri kak bukaan ndak kak orang saya lapar saya puasa neka masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al Jailani, saya terkenal Sultanul Aulia Raton Awali neka pernah ada bu. Lukmatun fi batni ja'i, situng suap, satu suap yang kita suapkan kepada perut orang yang lapar, ini pahalanya besar daripada membangun 1000 masjid jame' tapi dia mempunyai sifat tidak senang bersedekah. Makanya Nabi Ibrahim mereka ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim mereka salameten. Napa salameten setelah membangun Ka'bah? Beliau neka sholat setiap dinding Ka'bah neka kan beda pampak neka Ka'bah iki. Patu neka beda pampak. Setiap patu neka beliau abojeng 1000 rakaat. Berarti beliau neka abojeng 4000 rakaat untuk salameten lastare abangun Ka'bah. Lastare abojeng 4000 rakaat. Napa jawabun Gusti Allah, wa Ibrahim ma ahsana ma fa'alta. Ibrahim, kau punya ibadah abojeng 4000 rakaat ini kan bagus. Tapi satu suap jawabun Gusti Allah, satu suap yang kau berikan kepada perut orang yang lapar itu pahalanya lebih besar daripada engkau yang lakukan ini membangun Ka'bah. Makanya seorang yang senang bersedekah akan mempunyai kemuliaan besar meskipun dia hanya memberi makan kepada perut-perut yang lapar. Mudah-mudahan barokah bulan Ramadan neka insyaallah kita digolongkan termasuk hamba yang senang bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Saya terakhir, golongan yang dirindukan oleh surga, mereka siapa? As-shaimuna fi Ramadan. Mereka golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kita beruntung masih diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat sehingga mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apapun amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makmurkan bulan Ramadan mumpung kita masih diberi panjang umur. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan la taskubid dam'at bi rahili Ramadan. Dengan selesainya bulan Ramadan kita jangan sedih. Jangan kau keluarkan air matamu dengan perginya Ramadan, karena Ramadan akan kembali setiap tahun. Ramadan ini bakal datang setiap tahun. Cuman kata beliau walakin uskubid dam'at ala nafsik, menangislah atas dirimu sendiri. Kalau Ramadannya pasti kembali tiap tahun. Tapi pertanyaannya, umur kita apakah masih panjang umur supaya kita mendapatkan bulan Ramadan tahun akan datang? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Kadang ada di antara kita sebelum masuk bulan Ramadan dia bercita-cita ingin memakmurkan bulan Ramadan dengan ibadah. Tapi subhanallah, sebelum masuk bulan Ramadan ternyata ajalnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mumpung masih ada di penghujung bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, jangan kita buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya apalagi maksiat. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang berpuasa Ramadan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama,
mereka yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka golongan yang senang menjaga lisannya. Yang ketiga, yang senang bersedekah, memberi makan kepada perut yang lapar. Yang keempat, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat fid dunya wal akhirat, bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun demi tahun, sinina ba'da sin wa amwam ba'da amwam, fi sihhatin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha